Shalom, selamat bertemu lagi dalam pertemuan kita pada kali ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran Alkitab kita tentang air bah. Pada episode pembelajaran Alkitab kita tentang air bah pada kali ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa ayat tentang peristiwa air bah ini, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah sampai di sini, sampai pada saya, dan saya akan menjawab pada episode kali ini. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa arsitek dari bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh? Nah, jawabannya adalah Tuhan yang memberikan perintah kepada Nabi Nuh, Tuhan yang memberikan ide tentang bahtera, tentang pembuatan kapal yang maha besar, dan Tuhan juga yang memberikan ukuran-ukuran daripada kapal itu. Tuhan yang memberikan metode-metode pembuatan daripada bahtera itu sendiri. Artinya, arsitek daripada pembuatan bahtera itu adalah Tuhan sendiri. Nah, pertanyaan yang kedua, siapa yang ditugaskan membuat bahtera? Berapa orang pekerjanya? Nah, jawabnya adalah Nabi Nuh. Yang ditugaskan membuat bahtera adalah Nabi Nuh, dan pekerjanya adalah Nabi Nuh sendiri, istrinya, kemudian 3 orang anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, beserta istri dari ketiga orang anaknya. Jadi total jumlah pekerja yang mengerjakan bahtera yang maha besar itu, pekerjanya adalah 8 orang. Nah, kita bisa membayangkan 8 orang melakukan proyek yang maha besar pada waktu itu. Suatu pekerjaan yang belum pernah ada orang yang mengerjakan bahtera atau perahu atau kapal sebesar yang dibuat oleh Nabi Nuh. Nah, dengan ukuran yang diberikan oleh Tuhan sendiri yang sangat besar, dikerjakan oleh 8 orang, tentunya kita melihat suatu ketekunan dan ketelitian yang luar biasa. Bagaimana mereka bisa mengatasi rasa bosan dalam mengerjakannya. Bagaimana mereka mengatasi kejengkelan-kejengkelan hatinya ketika mereka menghadapi pekerjaan yang belum pernah mereka kerjakan, dan seakan-akan sesuatu itu seperti sangat mustahil untuk dikerjakan. Tetapi semuanya tuntas dikerjakan dari awal sampai akhirnya. Itu semuanya dikerjakan dengan penuh kehati-hatian, dan itu berhasil yang tuntas sesuai dengan apa yang dikehendaki, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Pertanyaan yang ketiga, bahannya apa? Atau dari kayu apa? Jawabannya adalah dari kayu gofir. Nah, banyak yang mengartikan kayu gofir itu kayu apa? Termasuk ada beberapa penafsir yang menafsirkannya kayu gofir itu adalah sejenis kayu jati. Nah, itu sebabnya ada orang-orang yang membuat statement bahwa bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh itu dibuat dengan bahan kayu jati dan dibuat di Pulau Jawa di Indonesia. Nah, dengan alasan bahwa kayu jati hanya hidup di Pulau Jawa. Nah, tentu saja hal ini tidak punya dasar yang kuat, sebab kayu gofir, jenis daripada kayu gofir ini dan penyebutan dari kayu gofir sendiri itu hanya ditulis pada zaman Nuh ini. Tidak ada lagi keterangan yang lain, sehingga sulit kita untuk menyimpulkan bahwa kayu itu hanya ada di Indonesia atau bahtera itu dibuat di Indonesia. Itu
sangat sulit untuk sampai ke situ. Tapi tidak apa-apa juga ya, namanya orang berargumen, jadi ya bebas-bebas saja. Kemudian pertanyaan keempat, apakah kapasitas bahtera cukup untuk menampung semua hewan, semua binatang, semua burung, dan segala sesuatu yang diperlukan selama air bah, termasuk bahan makanan minuman untuk semua penumpang daripada bahtera itu sendiri? Nah, jawabannya adalah sudah pasti cukup lah. Sebab tentunya karena Tuhan yang merancang bahtera ini, tentunya Tuhan sudah menghitung duluan berapa penumpang dari bahtera itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa ukuran daripada bahtera itu adalah panjang 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Nah, ukuran hasta secara umum itu kira-kira 50 cm sampai 60 cm. Nah, kita ambil ukuran yang paling kecil, yaitu 50 cm. Nah, kalau 50 cm satu hasta, maka panjang daripada bahtera itu kira-kira 150 meter atau 1,5 kali lapangan sepak bola. Kemudian lebar daripada bahtera itu lebih kurang 25 meter, sedangkan tinggi daripada bahtera itu lebih kurang 15 meter. Dengan demikian maka ukuran bahtera itu cukup untuk menampung semua penumpangnya. Nah, adapun penumpang daripada bahtera itu yaitu binatang-binatang yang pada umumnya mayoritas adalah binatang-binatang yang kategori adalah binatang liar. Tentunya pada waktu itu kandang daripada domba dengan kandang daripada harimau dan serigala itu ya terpisah. Ya, dibuat terpisah, atau bisa jadi juga kandang mereka secara postal sama semua. Nah, berhubung karena air bah, ya mungkin saja saya menduga bahwa ada peraturan dalam bahtera bahwa sesama penumpang bahtera tidak boleh saling usil, tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling memangsa. Sesama penumpang bahtera harus ada dalam kondisi perdamaian semuanya, tidak boleh ada permusuhan, karena sama-sama diselamatkan dari suatu bencana yang sangat besar, yaitu air bah. Jadi meskipun setiap hari harimau melihat makanannya, yaitu domba ada di samping dia, ada di depan matanya, dia harus menahan diri, tidak boleh makan, sebab ada perdamaian, tidak boleh saling usil. Pertanyaan berikut, apakah air bah itu bersifat lokal atau universal? Nah, jawabannya adalah pada pasal 6 ayat 17, kemudian pasal 7 ayat 6 dan ayat 19 sampai 20, yaitu bahwa air bah itu menutupi seluruh bumi. Jadi sekali lagi, air bah itu menutupi seluruh bumi. Jadi area air bah itu bukan hanya seluas Danau Toba atau Danau Poso atau Danau Tondano, bukan. Tapi air bah itu menutupi seluruh bumi. Pertanyaan berikut, mengapa burung gagak dan burung merpati yang dilepaskan? Nah, jawabannya adalah burung gagak itu adalah burung pemakan daging. Dia termasuk karnivora, sehingga ketika Nuh mau melihat situasi alam yang baru sesudah hujan, sesudah air bah, dia melepaskan burung gagak, supaya burung gagak itu mendeteksi apakah sudah ada tanah yang kering, apakah burung gagak sudah bisa makan cacing, makan ulat di pohon. Nah, itu alasannya mengapa burung gagak dilepaskan duluan. Nah kemudian burung merpati. Kenapa burung merpati itu dilepaskan? Untuk melihat-lihat, menguji apakah tempat itu sudah kering atau belum. Sebab sifat daripada burung merpati itu sifatnya yaitu mencari tempat perlindungan. Burung merpati itu kalau terbang dia selalu mencari tempat di mana dia bisa dapat berlindung, di mana dia bisa dapat bertengger. Nah, oleh sebab itu ketika dia dilepas, pertama kali dia tidak mendapatkan tempat bertengger, tidak mendapatkan tempat berlindung, sehingga dia kembali. Gitu. Ya, jadi itu alasannya mengapa burung gagak dan burung merpati yang dilepaskan. Kemudian pertanyaan yang terakhir yang kita bahas pada episode kali ini, yaitu mengapa daun zaitun yang dibawa oleh burung merpati? Jawabannya adalah bahwa itu tanda air sudah mulai surut. Nah, mengapa daun zaitun? Sebab pohon zaitun itu tumbuh di daerah yang tinggi.
Itu sebabnya sifat air itu kan surut. Dia makin lama makin surut ke bawah, tentunya mana yang paling di atas, di situ akan segera bertumbuh tanaman yang baru. Pohon zaitun ini adalah jenis pohon yang bisa bertahan, bisa sampai 1000 bahkan sampai 2000 tahun. Tuh ada beberapa tempat di Timur Tengah sana di mana ditemukan pohon zaitun yang berusia lebih dari 1000 bahkan sampai 2000 tahun. Kemudian filosofi tentang pohon zaitun sendiri adalah dia adalah simbol dari kemakmuran, kelimpahan, dan perdamaian. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran Alkitab kita pada kali ini. Kita akan membahas tentang hal-hal yang mengenai Nabi Nuh dan keluarganya pada episode yang berikutnya. Oke? Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya. Shalom.